Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan membicarakan tentang insting hewan dalam membaca alam. Jadi manusia dikaruniakan oleh Allah akal, ya, akal untuk berpikir, ya, agar ini dapat membedakan predikat kita ini sebagai manusia, ya, bukan seperti hewan. Oleh karena itu, manusia yang dikarunia dengan akal apabila berbuat hal-hal yang tidak sesuai kodratnya, Allah menentukan kita untuk ini, ternyata kita menyimpang dari aturan itu, kata Allah, dia bahkan lebih hina daripada hewan itu sendiri, lebih rendah derajatnya daripada iblis. Akan tetapi apabila makhluk Allah itu, manusia, dikaruniakan akal, kemudian diberi nafsu oleh Allah, kemudian dia taat kepada Allah, ya, jadi manusia ini dikaruniakan oleh Allah dua, akal dan nafsu. Tetapi apabila dia dapat mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak menyimpang dari aturan Allah, maka dia bisa lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Karena malaikat itu selalu taat kepada Allah dan dia tidak diberikan oleh Allah nafsu, sehingga kerjaannya taat saja. Kalau manusia ini ada tantangannya, ya, yaitu tantangannya hawa nafsu dirinya. Kalau dia dapat mengatasi hawa nafsunya, ya, yang berlebihan, maka insya Allah posisinya lebih baik daripada para malaikat. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Kita taat kepada Allah hanya mengharapkan Allah ridho sama kita, selesai. Ya, itu saja. Dalam beramal apa saja kebaikan, kalau kita berbuat baik, kerjakan dan lupakan, jangan diingat-ingat lagi. Tidak usah kita menganggap diri kita lebih baik, bahkan itu lebih buruk sebenarnya, ya. Kita mampu berbuat baik, kita lupakan kebaikan itu, cukuplah Allah yang menilai perbuatan kita. Tidak usah kita ungkit-ungkit lagi, kita bicarakan lagi. Tetapi yang perlu kita ingat-ingat, kita ungkit-ungkit untuk diri kita sendiri adalah keburukan diri kita sendiri. Untuk kebaikan lupakan, untuk kejahatan selalu kita ingat, kita hentikan, kita mohon ampun kepada Allah dan kita perbaiki, kita tinggalkan itu kemaksiatan. Baiklah teman-teman sekalian, cukup jauh melenceng dari bahasan kita, yaitu tentang insting hewan tadi. Ternyata hewan itu pun ada kelebihan, yaitu insting, ya. Insting untuk berburu, ya, mereka mencari makan dengan cara itu, ya. Nah, tetapi ada isyarat-isyarat yang dapat kita gunakan untuk kebaikan hidup kita. Contohnya adalah, misalkan di rumah kita itu sering ada cicak. Kalian tahu cicak, ya? Cicak. Nah, itu merupakan binatang yang cukup mengganggu, ya, sebenarnya teman-teman. Makanya kata Rasul, sunnah kita, tapi kalau bisa tidak usah membunuh, ya. Karena kenapa saya katakan mengganggu? Kotorannya itu terkadang bisa jatuh ke lantai, ke dinding, sehingga itu bisa membuat najis, ke baju mungkin najis jadinya, cukup mengganggu itu. Ya, tapi pun kalaupun mau membunuh juga cukup sekali hentak saja, ya, jangan berkali-kali, itu menyiksa. Cukup sekali hentak. Ketika menemui binatang buas juga seperti kalajengking, ular, kalau dia mengganggu, kalau tidak mengganggu jangan kita ganggu, kita jangan membuat mudarat, membuat orang lain tidak nyaman dengan diri kita. Karena ular itu pun tidak akan menyerang manusia kecuali dia merasa terganggu oleh manusia tersebut. Jadi jangan kita sesama makhluk saling menyakiti, jangan. Meskipun itu binatang, derajatnya mungkin, ya, dikategorikan di bawah daripada kita manusia, tapi tetap kita harus menghormati dia sebagai sesama makhluk Allah di muka bumi. Kalaupun terjadi juga dia mengganggu, kalau bisa, sekali pukul aja terbunuh gitu. Nah, jadi cicak ini katanya dapat mengetahui apakah rumah tersebut
akan dilanda kebakaran ya. Jadi misalkan nih, ini kalau kebiasaan ada banyak cicak di rumah kita, kebiasaan ya, kalau tidak kebiasaan berarti tidak tampak, tidak kelihatan itu. Sering cicak itu bergerombol di satu tempat itu, tetapi entah kenapa pada malam itu tidak ada cicak yang bergerombol di situ. Itu ciri-ciri bahwasanya mungkin nanti akan terjadi kebakaran. Karena mereka punya insting untuk merasakan itu. Nah, kemudian masalah kebanjiran. Tiba-tiba entah kenapa ada semut yang naik ke dinding, membawa telurnya mungkin atau membawa makanan ke atas menuju atap mungkin atau apa. Nah, itu ciri-ciri bahwasanya air akan segera naik. Mereka punya insting untuk itu, bahwasanya akan terjadi bah atau kebanjiran ya. Nah, kemudian lagi siput. Siput itu yang bertelur yang warna merah itu, biasanya kalau ada kayu, mereka diam di situ dan bertelur di situ. Dan biasanya posisinya pasti di atas air. Tidak mau di dalam air ya siput itu. Kalau bertelur, dia pasti mengambil tempat aman, yaitu di atas daripada air. Nah, ternyata suatu ketika dia itu bertelur di tempat yang tinggi, padahal air masih di bawah. Ini ciri-ciri mungkin dia berfirasat, berinsting bahwa air akan segera naik, dan posisinya akan berada di bawah telurnya tadi. Kemudian lagi apa? Ketika ada monyet yang berada di hutan, tiba-tiba dia turun dari gunung, keluar daripada hutan, barangkali akan terjadi yang namanya gunung meletus biasanya gitu ya. Kan monyet itu sering berada di gunung-gunung ya, di hutan-hutan. Nah, tetapi tiba-tiba entah kenapa banyak sekali yang turun daripada gunung. Nah, itu ciri-ciri bahwasanya akan terjadi gunung meletus. Kemudian ayam. Ketika ayam itu berkokok di waktu sahur. Kalian tahu waktu sahur? Jadi malam itu terbagi 3, yaitu awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam. Jadi sahur itu berada di akhir malam. Karena memang kita berpuasa itu sunnah ya, mengakhirkan sahur ya, daripada di awal malam ya. Jadi sunnah hukumnya mengakhirkan waktu sahur. Nah, di waktu sahur ini biasanya ayam itu terkadang berkokok. Kenapa ayam itu berkokok? Itu menunjukkan bahwasanya ayam tersebut melihat malaikat ya. Karena setelah diteliti, ternyata retina ayam, matanya itu sensitif untuk dapat melihat cahaya yang halus sekalipun, cahaya yang paling kecil sekalipun matanya dapat melihat. Oleh karena itu dia berkokok. Karena memang Allah memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, keluarlah engkau, jenguklah hamba-hambaku yang beriman yang bangun di malam hari untuk sholat dan beristighfar. Adakah mereka meminta permohonan kepadaku? Maka sampaikan kepadaku, katakan aku akan mengabulkannya. Itu. Jadi para malaikat itu setiap malam keliling untuk mencari, mendengarkan doa-doa orang yang beriman yang bangun di tengah malam untuk sholat malam. Nah, itu yang dilihat para ayam itu tadi. Nah, maka otomatis serentak ayam tadi akan berkokok. Kalau anjing terkadang bisa juga mengaum malam-malam, itu katanya melihat jin ya, melihat hantu. Jin lah, tidak ada hantu, itu sebutan aja. Jadi jin, melihat jin katanya, makanya dia mengaum-ngaum. Nah, tetapi ada lagi satu tentang ayam tadi. Apabila ayam itu berkokok sebelum tengah malam, ya, teman-teman ya, misalkan jam 10, jam 11 atau mendekati tengah malam gitu, dia ayam tersebut berkokok dan gelisah, katanya ini berbeda lagi. Ini bukan melihat malaikat ya, karena mereka itu pada jam sahur atau jam 4 ke bawah, jam 4 ke bawah menuju sholat fardu subuh yang melihat malaikat tadi. Ini dia berkokok sebelum jam tengah malam, katanya ayam tersebut melihat
merasakan bahwasanya ada maling yang masuk dari keluar kampung. Apabila ada maling yang masuk dari luar kampung tersebut, maka ayam akan gelisah. Katanya, jadi semuanya ini tidak mutlak benar teman-teman ya. Tetapi ini isyarat insting yang tampak daripada hewan tersebut, agar kita lebih waspada ya. Nah, jadi tadi seperti tadi ya, tiba-tiba cicak hilang. Biasanya ada cicak, mungkin dia tahu bahwasanya akan terjadi kebakaran. Nah, itulah tadi insting hewan untuk membaca bahasa alam ya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari itu, karena segala sesuatu Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia ya. Pasti mengandung kebaikan, hikmah tertentu. Dan apabila kondisi alam ini sudah sakit ya, maksudnya kondisi alam terkadang sering terjadi bencana, tanah longsor, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah retak ya, itu memang menunjukkan bahwasanya dunia ini sudah tua. Bayangkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj 1400 tahun yang lalu, beliau melihat seorang laki-laki tua yang sudah membungkuk rata dengan pinggangnya ya. Jadi bungkuknya itu rata dengan pinggangnya. Ketika bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya wahai Jibril, apakah itu? Apakah maksud daripada gambaran itu? Itulah, kata malaikat Jibril alaihissalam, umur dunia itu sudah 1400 tahun yang lalu. Lalu bagaimana kondisinya sekarang ini? Pasti sudah sangat tua. Dan ini merupakan teguran bagi kita bahwasanya hidup ini kita harus ingat ya. Kita tidak selamanya hidup. Ada saatnya kita akan mendapati berakhirnya kehidupan ini. Nah, itu isyarat daripada alam. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekhilafan, dan saya katakan insting hewan tersebut belum pasti terbukti benar juga ya, tapi kebanyakannya seperti itu. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.